ada Faiz, sama dia udah masuk juga, ada perguruan iPhone, terus Malik, salah satunya software. Saya terakhir ada kasus, semua kita udah bisa, gitu kan? Dari ukuran untuk misalnya kita wajar dan segala macam itu nanti waktu jam terbang kita. Ketika kita bisa dan sanggup mengeksekusi handphone, gitu kan? Ketika kita nggak punya tempat atau media informasi bahwa orang lain itu tahu kita bisa servis, gitu kan? Jadi zaman sekarang era digital itu kita harus ikut. Dengan cara apa? Sekarang kan banyak platform digital. Global ya, Gitu kan? Kita ada platform digital, medsos, gitu kan? Memanfaatkan media sosial kita untuk media promosi. Salah satunya Facebook, gitu kan? Kita harus membedakan yang mana Facebook pribadi, yang mana Facebook untuk kita menunjukkan produk kita, menjual produk kita, gitu kan? Nah, makanya kita harus bisa. Facebook pribadi itu buat kita senang-senang, gitu kan? Have fun sama teman, bercanda, segala macam lah. Gitu kan? Nah, kalau kita mengkhususkan media sosial, contohnya di Facebook untuk media promosi usaha kita, itu akan berdampak sangat positif, gitu kan? Karena apa? Karena media online ini jangkauan media online itu lebih luas, gitu. Dibanding metode lama ya, media tradisional, mulut ke mulut. Ada saudara daftarnya PIS, gitu kan? Bagus nih hasilnya. Dibilang lagi, proses itu lambat. Sedangkan kita di bidang usaha ini, kalau kita nunggu bola, kapan bola itu sampai ke kita? Gitu. Kita udah mulai, kita cari bolanya, gitu. Melalui apa? Melalui media sosial. Gitu. Nah di sini, ini yang kita pakai nih yang udah sering pakai ya, media tradisional. Contohnya di toko, kita pasang apa? Spanduk, neon box, entah pamflet, entah lampu-lampu segala macam. Nah, ini udah umum nih. Kita pakai umum. Tradisional lagi, satu lagi media informasi dari orang lain, yaitu mulut-mulut. Nah, kalau kita masih pakai media ini, kita kalah saing, Pak. Kita hanya nunggu bola. Contohnya, dalam satu mall jam 2 nih, kayak ini, ada yang bisa tebak kan? Berapa pensi yang ada di Plaza Jambu 2? Ya, ratusan mungkin Pak ya, ratusan. Begitu customer datang, masuk lobby, masuk parkiran, kita tinggal tunggu keberuntungan sama rezeki kita. Rezeki itu bukan tunggu, gitu. Kita cari banyak cara, gitu kan. Nah, ketika kita sudah menggunakan media promosi online, entah kita mau pakai platform apa atau mau pakai semuanya lebih bagus. Ketika orang lain melihat iklan kita, iklan ya, nah, melihat iklan kita di online, contohnya di Facebook, kita posting, tapi Facebooknya itu harus dipisah ya, Facebook pribadi sama Facebook usaha. Nah, kita posting nih, apa yang kita punya produknya. Kalau kita misalnya servis handphone bidang jasa ya, yang harus ditanggung jawabkan satu. Kita posting satu kegiatan kita, keseharian kita sedang melakukan servis handphone. Gitu kan. Nah di situ ada foto meja servis kita sedang servis atau sedang ada konsumen, gitu kan. Karena apa? Itu menjadi daya tarik. Konsumen itu nggak akan ragu karena dilihat, oh iya alatnya lengkap. Ada konsumen yang datang ke sana, eksekusinya di depan customer. Nah ini kita fungsiin media
promosi ini dengan platform ini kita fungsikan untuk media pemasaran kita. Nah, Facebook kita bisa yang organik dengan kita posting tanpa beriklan, bisa yang Facebook Ads yang kita berbayar. Cuma kalau yang organik pertumbuhannya lambat. Tapi untuk kita percobaan awal kita pakai organik. Buat akun, daftarkan akun itu. Nah, akun itu kita daftarkan, kita pakai nama toko atau nama perorangan, nama toko saja. Tapi khususkan itu buat media promosi usaha kita. Nah, di sini juga mau kita usaha sendiri ataupun kita kerja sama orang lain. Kalau kita maksimalkan ini, kita kerja di sama orang lain. Kita promosikan misalnya dia sama Ade, di store. Kita buat media promosinya. Ade akan, karena akan membawa dampak positif, akan banyak konsumen yang datang. Ketika kita bisa membawa banyak konsumen dan penghasilan si tubinya sendiri, tokonya sendiri bertambah, akan dapat kompensasi dari itu. Betul nggak? Bukan itu betul Pak. Ya, apalagi kita bisa buka sendiri. Tapi kesiapan buka sendiri itu nggak cuma sekedar modal, nggak cuma sekedar skill. Banyak kemampuan yang harus kita penuhi. Nggak harus 100%. Minimal dari kemampuan orang lain itu kita punya 30-40%. Karena sisanya itu jam terbang kita, nanti pengalaman yang akan membedakan. Nah, kita sini kebanyakan kan begini ya, teman-teman itu pakai Facebook itu buat jualan atau menyediakan produk media, beriklan nih, produk media beriklan di Facebook. Yang pertemanan di Facebooknya 50% itu teknisi, bukan target kita. Ingat, target kita bukan teknisi. Dan teknisi yang menjadi pertemanan kita itu bukan juga musuh kita, juga bukan target. Target kita apa? Customer. Nah, untuk kita mencapai target, misalnya di platform Facebook nih, untuk mencapai target kita mendapat customer di sini, customer. Nah, caranya apa? Maksimalkan di Facebook ini pertemanannya customer. Gitu. Bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan teknisi yang lain. Nah, kita punya Facebook pribadi. Di sini Facebook pribadi, FB pribadi. Nah, ini isinya teman-teman kita semua. Ini teman. Ini isinya customer. Ketika kita beriklan di Facebook usaha kita, yang akan melihat itu mayoritas customer, dan yang akan komen pun customer. Ah, ini media Facebook kita, ini pribadi, otomatis yang komen, kalau saya lihat dari Facebook kita sendiri yang pribadi, ini 90% teman. Dan ketika kita posting, komen di bawah gimana? Yang bercanda. Tertarik kan? Kalau lihat dari persentase target, ini hanya 10%. Mau kita bikin konten sebagus apapun, karena target market kita tidak tepat, akan dapat nilai 10%, bahkan di bawah 10%. Ketika kita masuk media promosi kita yang isinya target market kita customer, minimal kita dapat 50%. Respon nggak ada yang 100%, 50% respon. Dari 50% ini, anggap yang mampir ke toko kita jangan gede-gede, 5%. Kalau dari 50 yang datang 5, anggap yang menjadi eksekusi dari 5 orang ini 3 selesai. Jadi cara memanfaatkan media sosial untuk usaha kita tujuannya apa? Target market kita. Nah, di sini ada banyak settingan di sini. Banyak kita bisa milih
kader-kader kita mau usia berapa, mau kerjanya di mana, bahkan area radius dari toko kita itu kita bisa tentukan. Misalnya adanya di sini di Bubula. Kalau di platform yang Facebook ya, kita ada settingan di situ radius berapa kilometer? Iya, radius berapa kilometer dari Bubula, dari titik kita. Karena konsumen yang lebih dari 20 km kemungkinan dia datang ke toko kita itu 10% dari 20 km. Karena di saya itu ada grafik. Jadi setiap chattingan atau percakapan konsumen itu lokasi dia langsung saya tahu, gitu kan. Lokasi yang di atas 20 km hanya merespon. Ketika yang di bawah 20 km itu responnya udah, Kak, tokonya di mana posisinya? Di Plaza Ganduluannya di mana? Karena jaraknya dekat dari lokasi rumah dia. Ketika bukan berarti jauh itu nggak mungkin datang gitu. Nah, balik lagi ketika kita mau mendatangkan orang, gitu kan, otomatis harus ada perbaikan dari tempat kerja kita, gitu kan. Kita mau jualan, anggaplah kita mau jualan roti, makanan nih. Kalau tempat kita kotor, jorok, orang mau beli. Ada juga perubahan. Iya kan? Jangan kan mau beli, melihat tempatnya ini udah. Saya makanan ini. Lu kasih gue. Gitu. Saya bisa dua. Ya tempat air puri. Jadi tampilan depan itu sekarang konsumen sekarang tuh karena udah era digital marketing. Kadang dia lihat dari alat, mungkin alat lengkap ininya kan fleksibel lah, gitu kan. Dia datang, dia bikin nyaman, nggak harus mewah, dia bikin nyaman aja konsumen dari posisi duduknya, nah, gitu kan. Pokoknya konsumen datang itu yang sebentar pengalaman ya. Ya, ini itu pak fasilitas itu pak inilah. Intinya kita punya target dari platform digital, contohnya Facebook, Instagram itu hampir sama. Cara beriklannya hampir sama. Yang penting kita buat Facebook, Instagram ini tujuannya customer. Facebook pribadi, sok mangga, mau temen, mau keluarga, mau siapapun masuk sini. Langsung customer masuk sini. Nah, ini yang platform Instagram sama Facebook ini, lihat di sekitar toko kita ada tempat yang sering dikunjungi sama orang. Apa? Tempat yang terkenal, yang banyak pengunjungnya. Contoh, daerah sini, kampus IPB, Terminal Bubula, atau apartemen JP. Setiap kita buat postingan, kita tag. Nggak ada undang-undang tag, kita salah. Kenapa? Begitu kita tag, orang-orang yang pernah singgah di sana atau yang mencari tempat itu akan melihat postingan kita. Benar nggak? Saya posting, saya nge-tag kakak. Naik kan? Temen-temen nih bakal lihat. Siapa sih? Nah, berarti ini apa? Kok mesti nah, itu akan melihat semua yang di bawah yang pernah kesini, yang mencari alamat itu. Itu satu. Jadi hashtag ya, bukan hashtag, kita tag. Oh, masih ingat saya hashtag ini. Tag lokasi. Lokasi. Ikan katanya juga apa, nggak bisa diingat. Nah, satu lagi yang nggak kalah penting, hashtag. Hashtag ini poinnya, poin viral. Apa yang sedang viral saat ini? 17-an. Ya, momennya kemarin 17-an. Lihat postingan saya pasti ada hashtagnya 17 Agustus. Anggaplah 17 Agustus. Semua orang Pak. Nah, 17 Agustus. Sorotan. Belum film Pak. Sorotan dan lain-lain banyak. FB Pro Pak. Ya, boleh. Jadi
hashtag itu sesuatu yang viral saat ini. Karena hashtag ini mempengaruhi Google ya. Mempengaruhi mesin pencarian Google. Orang banyak mencari anggaplah logo 17 Agustus, kata-kata 17 Agustus itu akan dicari oleh mesin pencarian Google. Kenapa begitu kita cari 17 Agustus keluar toko kita? Karena apa? Mesin pencarian Google ini sinkron sama platform ini, gitu kan? Nah, ketika orang lain mencari yang berhubungan dengan 17 Agustus, ini Facebook atau Instagram kita ini akan muncul. Ini apa? Saya cari 17 Agustus, kok nama akun tertulis tuh yang keluar? Dia klik lah, bener handphone gua rusak nih. Bukan Kiranisel. Nah, bisa Pak. Cek nih. Satu lagi. Nomor Jawansel. nomor khusus toko. Jangan karena customer ketika menyimpan nomor kita dan sudah mempercayakan, ketika kita ganti 50% bisa ditindak oleh pas respon. Berarti bikin Facebooknya 2 Pak? 2 Khusus customer. Nomor kontaknya? Nomor kontaknya kita mau pakai kontak kita atau mau pakai kontak Khusus kantor gitu. kantor. Gitu. Jadi gini, membedakan nomor toko dan nomor pribadi. Ketika kita pengen istirahat, bahasa saya bukan tutup istirahat. Kita pengen istirahat, Tutup mah sampai kiamat. ya. Terus itu customer nggak akan melihat waktu, mau hari, mau jam, mau tanggal akan lihat itu. Dia akan menanyakan handphone saya kapan beres? Kapan kita istirahat? Benar. Gitu. Contohnya jadinya gimana? Ketika kita mau menghindari itu, kita mati handphone kita. Harusnya enggak. Tetap on handphone pribadi. Yang di offin saat libur handphone toko. Atau batasi, kasih catatan di WhatsApp-nya. Dia mau operasional jam 10 sampai jam 9 malam. Kayak bisnis berarti ya. Ya, di luar jam itu slow respon. Terus mati. Oh, ada ini ya. Simpan Waktu ya. Gitu. Karena nomor pribadi kita yang butuh juga teman, saudara, siapapun butuh slow respon. Kita bisa on 24 jam. Jadi di nomor toko, ketika kita on toko kita on. Yang penting ini bisa. Jadi kita paham nih target-target karena semahir apapun, selengkap apapun yang kita punya, toko kita gitu kan. Ketika kita tidak bisa mendatangkan orang untuk servis, Itu mah di kiri ya. nunggu itu kualitas apa? Dan ya. Kerja dia paling di udah ponsel, kalau saya sendiri. Asli mah itu. Iya, konsumen saya apa? Itu kalau Jajaran saya. siapkan materi. Dengar ini. Saya mau Kalau teman-teman di sekitar nanya, kok konsumen bisa langsung ke sana? Beres Pak Malik. Nah, konsumen dari rumah. Konsumen dari rumah. Kan waktu kan konflik. Dia mau datang ke mall. 2 detik lah kuatin Pak. Dia mau datang ke mall. 2 detik Pak. Assalamualaikum Pak warahmatullahi servis. wabarakatuh. Servis. Ini rumah. Ini rumah customer ya. Ini rumah customer. Kenapa dia bisa langsung ke tempat servis saya? Karena sudah melihat iklan di medsos saya dan sudah men-chatting orang yang di toko yang kerja. Dia sudah ada deal-dealan entah pengecekan, entah harga, atau segala macam. Nah, di mall ini ada ratusan teknisi. Tetap semangat. Maksudnya yang lain. Begitu dia datang, begitu parkiran dia nggak tahu tempat itu, dia tanya security, dia tanya tukang parkir, dia tanya kontrol yang lain, Garuda Ponsel di mana, Kiranisel di mana, Dubistor di mana, Jawansel. gitu. Dia akan mencari Pak, makasih Pak. tempat Pak, lagi. yang Terima kasih. yang sudah dia hubungi. Gitu. Ini bentuk jemput bolanya kita itu. Ketika orang lain beriklan, gitu kan, kita beriklan,
otomatis kita berimbang. Kita nggak pakai iklan, teman-teman kita main iklan, kita tungguin aja, tungguin garapan seorang, keberuntungan kita, rezeki kita. Intinya alat udah lengkap, spare part ada, skill udah mumpuni. Tapi kalau masih nunggu, nggak ada servisan, nggak ada yang dateng, lewat doang, mampir lagi ke toko orang, percuma. Dalam artian gini, kita nggak bisa memaksimalkan penghasilan kita. Apalagi udah skill, udah mumpuni, segala macam ditambah di bidang marketing, gitu kan. Kalau orang-orang yang udah jam terbangnya lebih dari 10 tahun, orang-orang lama, dia udah punya circle. Ini senior ya, senior. Dia udah punya circle. Circle-nya senior ini memang nggak semaksimal digital marketing, tapi dia udah punya circle sendiri. Karena jam terbangnya dia. Sistem yang dia pakai dulu itu media tradisional, mulut ke mulut dan spanduk. Cuma karena circle-nya udah lama, udah kuat, tapi dia bisa kalah sama ini, sama orang-orang baru yang di sekitar dia yang memanfaatkan media promosi ini. Ini lebih kuat lagi kalau pakai medsos, lebih kuat lagi. Udah jam terbangnya lama, langganan lamanya masih di situ, ditambah lagi sama medsos, udah gak ada lawan. Cuma biasanya yang senior ini udah nggak mau pusing, nggak mau kesini. Pemula dia nggak mau medsos, ya lu tungguin aja. Ada orang yang udah mau datang, dia udah pasti kalah. Pemula nggak main medsos, kalah sama senior yang nggak main medsos. Pemula dia main digital marketing, promosinya bagus, bisa berimbang dengan para senior, bisa mengalahkan para senior dalam segi periklanan media promosi. Kalau mengalahin skill ya repot, karena seniornya masih jalan, masih di bidangnya. Tapi setidaknya kita mendongkrak penghasilan kita melalui media sosial. Platformnya di sini banyak, ada Facebook, Instagram, ada Twitter, ada Google Map, ada Google. Nah, Google Map lokasi Google Map, kita data Google Map. Lokasi kita tampilin foto kita di sana, lokasinya, akurasi lokasinya. Ketika konsumen mau cari tempat kita, dia akan tidak susah nyarinya. Kita kirimin dulu. Dan, nah di Google Map ini ada rating. Google Map ini ada rating. Nah, rating ini kan bintang 1 udah kasih dulu, bintang 2, bintang 3, yang kita cari itu bintang 5. Nah, untuk mendapatkan bintang 5 itu nggak gampang. 1 pas respon, 2 hasilnya kita tuh konsumen pengennya down semua gitu. Tapi gagal pun kalau kita bisa berbicara dengan penerimaan atau penyampaian yang bagus konsumen, itu nggak akan membuat motif buruk. Nah, ada metodenya untuk mendapatkan rating bintang 5. Ketika ini masuk customer nih, customer masuk, kita kasih nota di sini. Biaya servisnya berapa? Biasa, kajian sini. 300.000. Nah, sini 300.000. Gimana caranya untuk mendapatkan rating? Bonus anti-wise, tapi kasih rating bagus. Ya, itu namanya gimmick. Kita kasih bonus, anggaplah template ya, kita kasih bonus nih 5.000 PA, 3.000 PA kalau berani, kita kasih bonus. Dengan syarat apa? Kasih bintang 5 di Google Map kita, follow Instagram kita, ads Facebook kita.
Nah, di situ ada media promosi. Biasanya kalau saya bikin per minggu, ada per bulan itu 2 hari sampai 3 hari di minggu pertama. Setelah orang gajian sampai tanggal 3, penggantian LCD di tanggal 1 sampai tanggal 3, bonus temper cash, bonus soft cash. Bahkan kalau misalnya handphone sekarang itu ada yang pakai apa ya? Hidrogel ya. Saya kasih hidrogel. Jadi konsumen bisa itu ganti LCD, dikasih software baru, dikasih paperless baru. Kita hitung keuntungan 200.000, kita buang 20.000, rugi nggak? Ketika orang ini udah ngasih bintang 5 semua, bintang komennya bagus, recommended segala macam, begitu orang yang buka, tek, oh ini udah rekomend, dapat rekomend apa sih namanya, komenan buruk pun, ketika komenan positif lebih banyak, tidak berpengaruh. Nah, di Google Map kita buat Google Map lokasi toko kita, ataupun kita kerja di orang lain pun kita buat. Ketika kita sudah nggak ngabdi di seseorang lagi, jadi tinggal kita rubah nama toko kita, sudah rubah. Kalau punya toko sendiri, lokasi tokonya tinggal kita rubah, lokasi kita. Itu menunjukkan. Nah, cuma kita harus bisa apa ya, memisahkan antara sosial media pribadi, mana ya, pribadi, sama buat sosial media kita usaha. Kira-kira yang tanya nggak? Dari 3 platform ini, 4 lah sama Google. Kalau Google itu masuknya udah kita buat website. Apa Pak Adit? Website. Kalau Google Maps ada barangnya bisa. Bisa langsung buka aja Google Map. Google Maps. Google Map buka, itu ada. Dari atau mau lebih jelas lagi, buka Google bisnis, kita daftar. Kita Google aja, pendaftaran Google Map, daftar, masukin lokasi di mana, antar apa segala Nah, macam. Google bisnis itu apa ya? Google bisnis juga nggak bayar. Nanti tergantung kita mau pakai Google bisnis itu target marketnya apa. Kalau semua kita centang Iya, Pak, yuk. semua, itu ada yang berbayar. Sendiri. Jangan dulu kita berbayar, kita pakai yang organik dulu. Google bisnis. Bukan Google Maps. Oh, ada enggak? Kalau orang Obat sekarang kemarin gitu. lebih cenderungnya ke Google Map. Google Maps. Iya, karena apa? Platform apa yang disebutnya untuk kayak apa ya, Shopee, Tokopedia, kayak Gojek, apa semua itu lah pasti dari itu Map. Map. Aktivitas sebenarnya di Google Map. Nah, kita daftar, kita buat. Kalau misalnya mau dicoba, ya mulai sekarang bikin, buat akun dulu, bisa gitu. Gitu kan, mau yang kerja, mau yang buka sendiri, mau yang nanti baru mau buka. Kalau kita udah buat wadahnya, gitu kan, itu gampang. Kita punya konten, punya akun, bisa masukin sana semua. Yang penting kita lihat posisi nih di momen ini yang sedang viral apa, kita pakai hashtagnya. Kita sering hashtag, jangan lupa gitu kan. Tag lokasi apa yang sedang ramai di lokasi itu, yang tempat banyak orang, kita tag aja dan bisa. Yang penting mah apa ya, konten kita itu arahnya ke customer. Media online, media ini untuk apa ya, untuk teman-teman kita ya media pribadi, Facebook pribadi, Instagram pribadi, masih. Bahkan TikTok pun sekarang sangat luar biasa. Ya cuma kan nggak bisa merokok ya, pasti kena bena. Ketika sedang cuci handphone, mau lihat aja. Kalau kita nggak mau berbicara, voice ini matiin aja. Kita lihat kegiatan kita upload. Konsumen itu butuh bukti.
bahwa kita itu teknisi, karena orang nggak bisa tahu orang lain itu teknisi. Nggak ada capek di sini tulisan teknisi, nggak ada. Datang ke bengkel dengan motor, kejadian 5 orang, bisa tahu nggak yang teknisi yang mana, yang connect yang mana? Akan tahu. Tapi kalau kita menjual kan, ini loh gue bisa servis, tempat gue di sini, ini alat-alat gue yang pakai, spare part gue kayak gini, gitu. Kita tonjolkan di media sosial. Jadi memaksimalkan apa yang kita punya itu kita tonjolkan. Bukan berarti kita sombong, udah yang semua zamannya zaman era digital. Tapi sini ada yang mau tanya? Ada yang mau paham? Semua pasti punya. Facebook, Instagram udah pasti punya kan? Tinggal buat maksimalkan. Dulu bisnisnya apa segala macam maksimalkan. Kayak media tradisional jangan ditinggalin kita. Ini pas berjalan kita harus punya spanduk, kayak face-to-face sama orang lain kita obrolan kita penyampaian bagus, masih terpakai walaupun tidak memaksimalkan. Oke, terima kasih untuk semuanya pemaparan dari trainer dari BTA di hari ke-13 memasuki ke Media promosi ini pembahasan marketing digital melalui sosial media. sangat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.